Jadi orang sebut kalau pengen ngelihat Islam kayak zaman Nabi berbicara ibadah, ya kiamat. Kalau pengen ngelihat Islam dalam bab ibadah, itu kayak begitu. Bab ibadah. Udah hobi banget dah kalau ada ibadah. Hobi banget. Kalau kita sama orang ibadah banyak nggak pernah ngiri. Enggak. Sama yang duit banyak baru kita ngiri, nuyul gitu. Gitu. Sama yang ibadah banyak enggak. Ini parah. Begitu. Hah? Iya. Jadi kita terus ngiri sama yang ibadah banyak, sama orang. Begitu. Makanya ketika ada orang-orang sukses segala macam itu kita tanya, amalianya apa itu dia pada? Betapa ada ulama Mesir luar biasa suksesnya, sukses. Namanya Imam Al-Bayyumi, tukang sedekah. Suksesnya luar biasa. Orang pada bingung, nuyul kayaknya, nuyul. Ada orang nanya sama kiai itu, Amal Bayyumi, dia apa amalan sampean? Yang saya amalin nggak banyak. Saya kalau lagi malas sehari itu ya paling dapat 100.000 kali baca sholawat. Jadi kalau lagi malasnya aja 100.000 kali. Kalau sungguhnya nggak ditanya. Itu sampai kayak begitu. Kita membaca sholawat nih 100 habis sholat aja 100 doang. Hebat gua. Hebat. Menghina sama yang belum baca, menghina. Belum ada apa-apanya. Orang di 100.000 gitu. Itu kayak begitu. 100.000. Itu sampai kayak begitu. 100.000 sudah. Tuh yang kita doa habis ngaji tuh. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Haddad. Itu baca salawat kalau lagi malas 25.000 sehari. La ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah. Seharinya itu 25.000. Kita baca ratib aja 11. La ilaha illallahnya 11 aja udah malam 11 aja. 11. Begitu. Kayak begitu, saudara. Jadi udah begitu pengen tinggi derajatnya, dari mana? Yang nggak nemu. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita harus gunakan waktu kita untuk yang terbaik, yang bermanfaat. Itu kayak begitu, baca sholawat. Kita mau baru kelas latihan, habis sholat jangan tinggal baca sallallahu ala Muhammad 100. Habis sholat 5 waktu, jangan tinggal. Wis dari latihan ini berkahnya banyak. Bisa latihan dulu. Entar kalau dapat kenikmatan mau naik mau gampang. Entar. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Tapi kalau saudara begitu ya, udah bingung. Kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya. Di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah. Jangan putus. Kalau saudara bingung kok proyek kagak ada yang gul, ya kagak gul. Emang lu tendang kagak? Iya gimana mau gul, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gul. Ini nariyah 41 begitu. Saya udah bagi amalan sholat nariyah hadorotnya, doanya begitu dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup. Maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya pasti nggak baca zikir. Demennya kongres, kongkora beres. Temannya pasti begitu. Zikir nggak mau, salah dia, zikirlah, tangis ya Allah lewat pintu Rasulullah. Mau ngapain hidup? Nggak ada orang langsung
panen nanem kagak, nanem dulu. Baca sholawat tuh nanem padi, nanem biji jagung, iya biar tumbuh. Baca dulu habis salam sallallahu Muhammad 100, apa-apa. Ntar berkahnya banyak, berkahnya. Beneran, berkah hidupnya. Berkah sallallahu alaihi Muhammad. Begitu doang. Latihan jiwa kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ini lampu muflihun nyala, ini gardunya di Keramat Jati, di Cililitan. Jauh, cuman ada sambungan, pakai meteran tuh nyala, walaupun jauh. Begitu juga biar kata kita ini adanya di Indonesia. Begitu, jauh dari Madinah, asal demen baca sholawat, ada sambungan, bakal nyala hati, tenang pikiran, hidup, nggak mumet-mumet amat. Begitu, maka kita ciriin anak-anak majelis tuh, rada oleng-oleng nih, itu pastikan oleng pikirannya dia, begitu. Itu kayak begitu. Singkatnya, sholat taraweh ini sholat paling afdol, paling afdol. Kita orang jangan tinggal daripada taraweh. Namun habis taraweh nih nanti witir. Kalau udah paroh kedua, witirnya kalau udah paroh kedua ditambah kunut, namanya kunutan di terakhirnya tuh, sunat doa kunut sesudah witir di paroh kedua Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summat tarawihu summat duha. Kemudian yang paling afdal daripada solat sunnah sesudah rawatib yaitu solat tarawih, kemudian solat duha. Wallahu a'lamu bis-shawabih. Segini, wallahu a'lam bis-shawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang solat-solat sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada solat-solat sunnah itu ada namanya solat tarawih. Solat tarawih itu disebut sebagai solat tarawih karena dulu para sahabat itu setiap selesai dari 2 kali salam, 2 rakaat salam, jadi udah 4, istirahat dulu melaksanakan tawaf, ngaso dulu, ntar lagi tawaf, sholat lagi. Maka ngasok tuh bahasa Arabnya
tarawih. Tarawih begitu. Salat tarawih ini adanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Ramadan. Waktunya kapan salat tarawih itu? Waktunya salat tarawih adalah sesudah salat Isya. Jadi salat tarawih itu waktu masuknya sesudah salat Isya, bukan sesudah waktu Isya, bukan. Jadi tarawih itu sesudah salat Isya walaupun belum waktu Isya. Walaupun belum waktu Isya, asal sudah salat Isya, salat tarawih sudah masuk. Yang bagaimana tuh yang sebelum waktu Isya? Kayak orang bepergian jauh, salatnya jamak qashar. Jadi maghrib 3, Isya 2 umpamanya, 2 dengan dia di qashar 2 rakaat. Anggap maghrib jam 6 tuh untuk ngerjain salat 5 rakaat tuh. Maghrib 3 Isya 2 tuh berapa menit tuh kira-kira? Hah? 10 menit. Berarti jam 6 lewat 10 kita udah kelar salat maghrib dan salat Isya karena kita musafir. Gitu. Jam 6 lewat 10 tuh udah Isya belum? Belum. Udah Isya belum? Ya udah Isya belum? Ini saya tanya, jam 6 lewat 10 maghrib udah belum? Salat maghrib, salat Isya? Salat Isya? Jadi saya ulang, saudara harus pahami. Jadi bahasa agama tuh bahasanya bahasa hukum. Jadi kita harus teliti begitu. Jadi waktunya salat tarawih itu sesudah salat Isya, bukan sesudah waktu Isya, bukan. Kita harus bisa bedakan kalimat waktu sama kalimat salat. Begitu saudara. Umpama kita bepergian ke Cirebon dah, biasanya pulang kampung, gampang begitu. Islam kan bukan buat orang poncol doang. Islam ini sedunia. Mereka harus diayomi ajaran ini. Kita pulang kampung ke Cirebon umpamanya, kan kita musafir, maghrib jam 6, maka kita bolehlah qashar, jamak qashar, maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat, Isya 2 rakaat, Isya kita 2 rakaat. Ini kira-kira tuh untuk ngejalanin sholat 5 rakaat, kan totalnya 5 nih. Kira-kira butuh berapa menit tuh? 10 menit. Baik. Berarti kalau maghrib tuh jam 6 lewat 10 kita sudah selesai sholat
Isya. Bener nggak? Baik. Nah, pertanyaannya, jam 6:10 tuh udah Isya belum? Jadi saudara harus paham. Nih dengar pertanyaannya. Kalau nanya gini, udah sholat Isya belum? Begitu bukan. Yang ditanya sudah Isya belum? Begitu. Udah Isya belum? Belum. Begitu. Anggap kayak sekarang tuh Isya jam berapa tuh? Ya hampir jam 7.20 ya kan, biar gampang. Kan belum Isya gitu. Tapi kita udah sholat maghrib belum? Udah sholat Isya belum? Hah? Kita udah sholat Isya belum? Hah? Belum. Ini kan kita ngaji kitab, Pak. Ngaji kitab, jadi cara memahami agama. Jadi perhatiin, lagi ngomongin sholat apa nih? Sholat apa nih? Taraweh. Jangan keluar otak kita taraweh. Jangan keluar. Kalau saudara nggak memahami ini, saudara bakal bingung. Begitu. Gitu, paham ini taraweh. Jadi taraweh itu, jadi saya nggak bisa kalau ngajar, kalau belum paham nggak bakal bisa terus saya. Sebab sayanya dosa di mata agamanya. Kalau belum paham dipaksa. Beda orang ceramah, terserah lu paham kagak, yang penting udah dapat parcel pulang. Begitu. Tuh begitu. Iya. Begitu, urusan lu paham kayak kagak. Orang ngaji itu dia dituntut oleh agama memberikan paham tentang Islam. Jadi yang namanya tarawih itu waktunya kapan? Sesudah sholat Isya. Sesudah sholat Isya. Semisal kita ke Cirebon nih, jangan keluar dari Cirebon nih. Gitu, jangan keluar nih kalimat ini, karena kita nerangin ini nih, nerangin uraian bahwa sholat tarawih itu masuk sesudah sholat Isya, sesudah sholat Isya, gitu. Kita ke Cirebon, anggap maghrib jam 6. Maka kita sholat maghrib 3 rakaat, udah salam, bangun lagi sholat Isya 2 rakaat. Tuh untuk bisa mengerjakan 5 rakaat ini perlu berapa menit? 10 menit. Nih jangan keluar nih, saya sih ngikutin Bapak sebelumnya 10 menit. Makanya saya nggak akan keluar dari apa yang Bapak pahami. Berarti jam 6:10 kita udah sholat maghrib belum? Udah sholat Isya belum? Udah, kita udah sholat Isya. Pertanyaannya, udah Isya belum? Belum. Kita udah boleh taraweh apa tidak? Boleh. Kenapa? Nah begitu kita bisa taraweh. Begitu, walaupun belum adzan Isya, karena patokannya sesudah sholat Isya. Begitu. Jadi ini udah paham nih, jadi harus paham. Begitu, karena ndak bisa begitu. Kalau saya sih sesudah adzan Isya tarawih, ya karena Anda tidak musafir. Ndak ada ajaran kayak begitu. Tapi suatu saat Anda musafir, Anda bakal boleh kayak begini. Islam tuh enak gitu. Islam tuh enak, jadi nggak kaku. Islam amat sangat mudah, begitu, amat sangat mudah, begitu. Jadi sehingga nggak kaku jadi orang tuh,
Begitu, lihat yang kemarin-kemarin cebong kampret tuh. Sekarang di satu kolam. Gitu loh. Dia bingung. Begitu, tapi karena fleksibel kita nggak masuk di kolam itu. Begitu. Karena kita nggak kayak begitu. Nih, Islam tuh nggak kaku gitu. Intinya, karena kita ngaji jadi umumnya begini. Kita nggak ngomongin umum, kita bedah ilmu namanya. Nah, taraweh. Berapa rakaat taraweh itu? Begitu. Ngomongin rakaatnya. Jadi saudara, taraweh ini di dalam madhab 4, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, termasuk kajian kita madhab Syafi'i, taraweh itu maksimalnya 20 rakaat. 20 rakaat. Sepakat semua madhab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sepakat 20 rakaat madhab 4. Satu riwayat dalam madhab Malik khusus orang Madinah 36 rakaat. 36 rakaat untuk Madinah saat itu. Kita jangan ngomongin Madinah Mekah sekarang dulu, begitu. Saat itu banyaknya minimalnya berapa taraweh? Ini biar kita nggak bingung. Minimalnya taraweh 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam. Jadi namanya taraweh 2 rakaat namanya. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak perlu kita ribut, begitu 2 rakaat salam taraweh. Berapa rakaat salam? Taraweh itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu. Bagaimana kalau ada orang taraweh 4 rakaat 1 salam? Pastikan tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Kenapa tidak sah? Karena sholat taraweh mah kudu 2 rakaat salam, kata nabinya. Begitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu taraweh. Bagaimana kalau kita ngerjainnya 4-4-3? Ini apa? Ini namanya madhab Persija. Apa namanya? Madhab apa? Persija. 4-4-3. Begitu. Jadi kalau mau begitu maksud kami, kita pengen 8. Ini biar benar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witir boleh 3 sekaligus, boleh, ada dalilnya. 21 ada dalilnya. Tapi kalau tarawih 4-4 ini sulit ketemu dalilnya. Begitu. Kalau saudara mau 8, enggak apa-apa gitu.
Gitu, boleh-boleh aja. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Jadi 2, 2, 2, 2, 3. Ini 2, 3 nih sama aja, gitu. Yang beda 1, gitu, gitu. Begitu. Jangan dicatat, Pak Jaril catat lagi, begitu. Jadi kalau 2, 2, 2, 2 boleh. Langsung 3 silakan. Kami banyak, karena kami ini mengajar di berbagai komplek dari dulu, dari tahun 2000. Kami hanya ngerapihin dari 4 jadi 2, 2, 2. Dan Anda mau bertani itu nggak apa-apa, nggak 20 nggak apa-apa, masih bagus. Anda 8 nih bagus, saya cuma jempol 2 dibanding kagak, gitu. Itu aja, gitu. Yang penting jangan 4, saya sulit nolongin dalilnya dari mana, begitu doang. Kami ini orang yang tidak mau kaku jadi muslim, begitu, nggak apa-apa, gitu. Tarawihnya 8 aja nggak apa-apa, kata kita 2 aja boleh Pak, nggak apa-apa. Nggak tarawih nggak apa-apa, kalau nggak tarawih kebangetan, oh iya baik, kata kita ikut aja ya kan, biar habis buka buru-buru pulang ya kan, jadi kan nggak susah-susah amat ya. Jadi nggak kaku Islam, nggak kaku. Ini tarawih, begitu. Kalau kita pengen 2 rakaat salam pulang, begitu, atau 8 dengan janji berapa? 2, 2, 2. Bisa dilihat di dalam Sahihul Bukhari, pakai hadis ini aja yang umum, begitu. Kami dari dulu belain masyarakat, nggak mau kami nyalahin, bimbing dikit-dikit biar paham, begitu. Kata Nabi dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, kata Abu Hurairah, baginda Rasul bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan, dasarnya beriman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampuni dosa-dosa dia yang lalu-lalu. Berapa rakaat? Enggak nyebut angka rakaat nabinya. Pokoknya siapa yang taraweh dosanya diampuni. Berapa rakaat? Mau berapa aja. Saudara 2 rakaat enggak apa-apa, saudara mau 8 enggak apa-apa, begitu. Ini begitu, namanya hadis umum, hadis ini. Tapi nanti ada keterangan lain, 20 tuh mana itu, begitu. Ini taraweh, begitu. Taraweh sejarahnya, taraweh ini adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat taraweh itu 3 malam berjamaah, 3 malam doang. Berjamaahnya 3 malam dari tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tahun kedua Hijriah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, salat di masjid tarawih. Orang pada datang makmum sama Nabi. Malam berikutnya tambah banyak. Malam ketiga banyak banget. Malam keempat Nabi nggak keluar. Udah habis itu nggak keluar lagi. Sampai Lebaran, sampai besoknya, sampai besoknya.
Ini malam itu juga Nabi nggak keluar. Lalu Nabi ditanya, kenapa nggak keluar gitu Nabi, nggak berjamaah? Kata Nabi, khosyitu an tufaradu alaikum. Saya khawatir taraweh jadi wajib. Itu Nabi saking sayang sama umat, khawatir tarawehnya jadi wajib, kata Nabi. Nanti khawatir Allah turunin ayat wajibin taraweh, bakal berat Anda, berat. Begitu. Maka sesudah itu taraweh tuh enggak berjamaah. Tarawehnya mah 20, rakaatnya mah cuman ora berjamaah. Salatnya kayak qobliyah aja tuh, masing-masing terus sampai Nabi wafat 8 tahun. Ada di Madinah sesudah turun ajaran taraweh, salatnya masing-masing. Sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun, masih masing-masing. Sampai zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini cerdas luar biasa. Melihat orang di masjid itu sholat pada masing-masing, bahasa kita orang balapan. Tarawihnya di masjid, tarawihnya habis isya tuh balapan gitu. Ini ruku, ini yang i'tidal, ini tasahud, begitu macam-macam. Orang masing-masing sholat. Maka kata Sayyidina Umar, ini kurang rapi dengan masing-masing nih. Maka Sayyidina Umar punya inisiatif berjamaah lagi. Ini namanya ijtihad sahabat. Berjamaah lagi, berjamaah. Dipimpinlah oleh imam namanya Ubay bin Ka'ab, yang diutus jadi imamnya oleh Sayyidina Umar. Mulai saat itu taraweh berjamaah. Jadi yang di karang Sayyidina Umar tuh bukan angka rokaat, tapi berjamaah. Karena tadinya masing-masing taraweh tuh. Kenapa Sayyidina Umar punya inisiatif begitu? Sayyidina Umar punya keyakinan yang mantap. Rasulullah udah wafat, nggak mungkin ada wahyu lagi. Wong Rasul udah meninggal. Jadi berjamaah yang dulu Nabi adakan 3 malam itu dimunculkan kembali oleh Sayyidina Umar. Karena Nabi khawatir jadi wajib. Oh, itu saat itu Nabi masih hidup, kata Sayyidina Umar. Sekarang udah nggak ada. Berjamaah lebih kompak, enak. Maka kemudian berjamaah lah. Jadi yang Sayyidina Umar itu punya bukan angka rokaat, tapi berjamaah. Maka di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, kanu yaqumuna ala ahdi Umar ala 20 rakaatan. Mereka itu tarawih di zaman Sayyidina Umar, mereka itu sahabat, semuanya sahabat, 20 rakaat. Itu bukan menyebutkan angka rakaat karya Umar, berjamaah. Ini kesaksian Sayyidina Jabir, ngelihat orang ditanya berapa itu berjamaah 20. Jadi 20 rakaat. Kenapa tarawih itu 20 rakaat? Nah, kemarin kita udah ngaji minggu yang lalu. Salat rawatib muakkad itu berapa rakaat? Rawatib muakkad 10. Karena Ramadan itu adalah berlipat ganda, maka 10 kali 2 sehingga 20 rakaat. Inilah diantara rahasia kenapa 20 rakaat tarawih. Begitu, tarawih 20 rakaat. Itu karena melipat gandakan nilai di Ramadan dibanding di luar Ramadan. Sehingga yang muakkad di Ramadan 10 tuh wajar bila kemudian di Ramadan berlipat ganda menjadi 20. Ini rahasia kenapa 20 rakaat tarawih, 20 rakaat.
Pokoknya yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saudaramu 8, enggak apa-apa. Asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Jangan 4-4-3. Kalau 4-4-3 namanya madzhab apa? Persija. Gitu. Emang begitu. Karena itu di dalam Muwatta pun sama, Imam Malik meriwayatkan hadis, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Di zaman Sayyidina Umar semua para sahabat itu 20 rakaat, tarawih itu 20. Maka Madinah juga sama, 20. Dan itu tuh untuk menjadi rujukan. Tapi zaman dulu di Madinah 36. Itu dulu di Madinah. Begitu. Jadi tarawih itu 20, begitu. 20. Jadi tidak usah kita ributin, begitu. Terserah. Yang penting prinsipnya jangan sampai salah. Andai ada orang ngerjain 8 nggak apa-apa. Masih bagus dibanding kagak ngerjain. Gitu. Dan kayak teman kita. Oh, non tarawih 8 gitu. Kita harus jawab, daripada lu ngomong lu tarawih kagak gitu. Gitu. Jadi enggak begitu, enggak Islam mau ngapain gitu loh. Tapi ajarannya iya 20 betul begitu. Tapi ribut ini kan enggak benar begitu. Muslim mau ngapain begitu. Tapi tarawih 20 itu madhab 4, bukan madhab Syafi'i. Madhab Maliki juga, madhab Hambali juga, madhab Hanafi juga, semuanya itu. Semua madhab. Itu Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, panjang. Hanya madhab Malik ada satu riwayat yang 36. Kenapa tuh 36? Jadi orang Madinah ini kerjaannya ngiri baik, ngiri. Orang Madinah ngiri baik, namanya ghibtah. Jadi di Mekah tuh kalau udah 4 rakaat tarawih, ngasok tawaf di Baitullah, udah 7 rakaat, 7 putaran, sholat lagi. Kata orang Madinah, lah enak dia mau bisa tawaf, kita enggak. Maka dia tambah sholat 2 rakaat. Begitu ngiri, enak dia mau bisa tawaf, begitu. Habis 4 nih tawaf, ntar 2 rakaat 4 tawaf. Lah kita kagak tawaf di Madinah. Nambahin rakaat 2, semangat semuanya warga Madinah. Jadi menjadi 36, ngiri baik. Yang kayak begitu. Ini ngiri nih yang disuruh kayak begini nih. Iya ngiri. Jangan jadi muslim ngiri sama orang suksesnya, ngiri orang kaya, ngiri orang kebeli mobil, ngiri sama tahajudnya dia, sama ibadahnya dia, iri tuh. Begitu baru benar. Ada teman warungnya laris, tanya sama dia, "Bang, abang ini apa amalannya?" "Saya kalau malam tahajud 10 rakaat." Oh. Kita boleh tuh ngiri sama dia. Gitu, kerjaan 10, jangan 10 doang. Tanya lagi, udah berapa tahun? Udah 20 tahun. Berarti warung kita kalau pengen laris kayak dia, 20 tahun lagi. Kan baru kita. Tuh begitu, biar kita tuh jadi orang bebas. Ngapain ngiri, ngitungin duit orang, capek. Begitu digaji kagak. Begitu, pegel diri. Iya, ngiri mah ama ibadah ketaatan orang. Tanya sama orang. Iya, begitu. Tanya sama orang. Itu yang paling penting, ngiri. Jadi kalau ngiri itu sama ibadahnya, tanya aja sama ibadahnya dia. Kayak begitu. Namanya ngiri sama proses, bukan ngiri sama hasil.
Kalau ngiri ama hasil buruk, namanya dengki, ngancurin ganjaran. Jadi pegel. Ada tetangga kebeli motor meriang, begitu. Yang kayak begitu. Ada tetangga kebeli mobil stres, begitu. Itu karena ngiri ama sukses. Tanya dong dia, ngapa kebeli mobil begitu? Saya jualan kangkung, begitu. Tanya, kangkung dong, enggak sama kebunnya. Lah, kalau begitu kita juga sama, kudu jual kangkung sama apa? Sama kebun, wajar. Lah iya. Jadi sehingga hidup tuh enggak kaku. Ada orang kebeli motor, saya turut bahagia. Kalau boleh apa resepnya? Begitu. Jadi hidup tuh nggak sempit, nggak kaku, nggak stres, nggak bingung. Begitu nggak bingung. Kalau kita ngiri nih sama keberhasilan orang, suksesnya, aduh kita makin dibully sama Allah. Allah juga sama itu, demen bully orang model begitu. Jadi orang nih kebeli motor, kita ngiri, kata Allah, ngiri, gua kasih lagi nih. Jadi tambah stres dia, dibully sama, tambah ditinggikan derajatnya, begitu. Tambah kayak begitu. Kayak begitu. Kalau kita ada yang ngiri, kita berasa diiriin dia. Yang cakep kalau ada orang ngiri, kita nganan. Jadi biar nggak konvoy. Kalau kita ngiri juga, konvoy, nganan. Hidup tuh begitu. Jadi biar enak hidup. Nah, iya. Jadi hidup tuh enak. Gitu, kita nggak bakal ini mau ngapain, begitu, jangan capek kita kayak begitu. Ini dia kebeli motor, dia kebeli ini, kemarin dia habis umroh, kemarin habis ini, berarti jumlah duitnya. Nah, ini jangan nuyul. Capek kita, capek. Hidup kita capek. Kita ngirim sama ibadah orang. Inilah orang Madinah. Di Mekah habis 4 rakaat tawaf. Kata dia, enak dia. Gua kurang ganjarannya. Nambahin 2 sepakat. Jadi 2 jumlahnya jadi 36 jumlahnya. Setelah 4 begitu. Kita mau ikut nih Madhab Malik nih yang 36 nih. Ya Allah, 20 aja ribut. 20 masih ribut, bener nggak? Iya. Itu begitu saudara. Ini ibadah ya, ibadah. Jadi andai orang sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menyalahi yang warid, yang datang tuntunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang warid dari Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ibnu Umar di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari juga riwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, salatul laili masna. Salat malam tuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak ada 4 mau salat 4. Tarawih 2 salam, 2 salam. Begitu. Kalau saya bukan sekedar dari Nabi, yang lagi 2 salam aja nih, jangankan 4 nih, 2 salam aja. Orang tuh Imam Maladolin masih duduk aja kipas-kipas. Sumalatus alun yawma idin an usolli Allah Akbar. Ada yang model begitu tuh. Ada enggak? Yang mana orangnya? Begitu saudara. Ya Allah. Begitu, duduk aja.
Kalau imamnya saya, dia bisa ngibulin kita ngibulin juga, bisa ladolin ruku. Allah, bukan surat sunat ya kan. Dia bingung dia. Biasa nanti bakal diri lagi dari awal. Habis dia ngibulin juga, imam suruh maju duluan dia masih duduk aja. Masih duduk. Apalagi witir terakhir 3 suratnya. Belum kombinasi masih duduk aja. Masih duduk. Itu yang model begitu tuh orangnya ngaji juga malam ini nih. Orangnya begitu. Ya Allah. Tuh kayak begitu. Taraweh tuh 20 begitu. 20 orang. Kalaulah kita termasuk orang yang hafal Quran ya bagus sejus gitu. Yang paling tingginya kayak orang-orang tarawehnya semalam tuh sequran. Semalam tuh 20 rakaat tuh satu Quran. Kok Masya Allah. Itu di apa namanya Tambora apa tuh? Ada di Jawa juga, jalanin daerah itu. Saya lupa nama daerahnya. Temboro ya. Itu kan di Banten ada beberapa pesantren kayak begitu. Semalam sequran, pokoknya jam 3 lah rapi. Dengan ngaso sebentar gitu. Semalam di bawah ini nih baru sejud semalam tuh, jadi sebulan khatam begitu, bagus tuh. Paling bawahnya lagi ya alhaqumut kulhu, ini kelas paling dasar SD. Nah ini kayaknya model kita bener nggak? Iya udah alhaqumut kulhu, iya wal asri kulhu, nggak apa-apa, udah bagus. Enggak apa-apa. Tapi tarawih ini 20 rakaat. 20 rakaat. Boleh. Itu tarawih. Begitu. Jadi mulai jam berapa? Ya pokoknya sesudah sholat isya sebelum adzan subuh, terserah jam berapa tarawihnya. Kalau di Yaman itu tarawih itu 4 gelombang, antara masjid nggak sama. Ada tarawih isya biar gampang jam 8 gitulah, biar gampang mulainya. Ada tarawih lagi mulai jam 10. Ada tarawih lagi mulai jam 12. Ada tarawih itu masjid mulainya jam 2. Gitu, jam 2. Ini amaliyah ulama Yaman yang hebat. Sulit. Di kita nggak nemuin ini. Jadi begini maksud saya. Jadi 4 tuh. Jadi masjid ini tarawihnya jam 8. Masjid ini tarawihnya jam 10. Masjid ini tarawihnya jam 12. Masjid ini tarawih jam 2. Itu jamaahnya habis kelar di tarawih masjid pertama, lari lagi tarawih lagi di masjid yang kedua. Jadi bisa 80 rakaat sholat tarawihnya sampai sekarang itu kayak begitu, enggak berhenti orang Yaman begitu tarawihnya. Itu kayak begitu sampai sekarang. Ini udah kelar nih di masjid, dia jalan masjid sono udah memulai ini tarawih, ikut lagi yang ada tarawih. Itu begitu dikerjakan, ngiri baik. Saya juga pengen dapat keberkahan dari kayak begitu. Kalau kita kan gua sudah begitu, kalau kita begitu. Padahal baru 2 doang nih, 2. Habis 2 tuh duduk aja di depan masjid, ditama sama bininya, udah tarawih, udah padahal 2 doang dia, dikata udah dia. Kalau kita itu begitu, saudara. Jadi kebiasaan ulama Yaman nih, kebiasaan ini yang kita nerapinnya rada repot di kita ini ya. Jadi kalau ini Ramadan buka kan pakai kurma tuh, 3 butir udah kurma tuh, 3 butir udah. Ini habis kurma 3 butir nih. Saat maghrib 3 rakaat. Jadi qobliyah maghrib 2, maghrib 3. Habis selesai maghrib nih 3 nih. Kemudian
sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat awabin, kemudian sholat tasbih, begitu. Habis sholat tasbih nih, rapi nih daripada tasbih nih, ada nisa, habis isya tuh dia isya, baca ratib, ratib haddad, habis ada nisa, ratib haddad, sholat isya, qabli isya, sholat isya, kemudian taraweh. Ini selesai nih taraweh nih, pergi di masjid sebelah, makan sahur. Itu begitu, kayak begitu, sampai sekarang tuh kayak begitu. Itu kayak begitu, itu kehidupannya, Jadi orang sebut kalau pengen ngelihat Islam kayak zaman Nabi, berbicara ibadah ya kiamat. Kalau pengen ngelihat Islam dalam bab ibadah, itu kayak begitu, bab ibadah. Udah hobi banget dah kalau ada ibadah, hobi banget. Kalau kita sama orang ibadah banyak nggak pernah ngiri, enggak. Sama yang duit banyak baru kita ngiri, nuyul gitu. Sama yang ibadah banyak enggak. Ini parah. Begitu. Iya. Jadi kita terus ngiri sama yang ibadah banyak, sama orang begitu. Makanya ketika ada orang-orang sukses segala macam itu kita tanya, amalianya apa itu dia pada? Betapa ada ulama Mesir luar biasa sukses. Namanya Imam Al-Bayyumi, tukang sedekah. Suksesnya luar biasa. Orang pada bingung, nuyul kayaknya, nuyul. Ada orang nanya sama kiai itu, Amal Bayyumi, dia apa amalan sampean? Yang saya amalin nggak banyak. Saya kalau lagi malas sehari itu ya paling dapat 100.000 kali baca sholawat. Jadi kalau lagi malasnya aja 100.000 kali. Kalau sungguhnya nggak ditanya. Itu sampai kayak begitu. Kita membaca sholawat nih 100 habis sholat aja 100 doang. Hebat gua, hebat. Menghina sama yang belum baca, menghina. Belum ada apa-apanya. Orang di 100.000 gitu. Itu kayak begitu. 100.000. Itu sampai kayak begitu. 100.000 sudah. Tuh yang kita doa habis ngaji tuh. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Haddad. Itu baca salawat kalau lagi malas 25.000 sehari. La ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah. Seharinya itu 25.000. Kita baca ratib aja 11. La ilaha illallahnya 11 aja udah malam 11 aja. 11. Begitu. Kayak begitu, saudara. Jadi udah begitu pengen tinggi derajatnya, dari mana? Yang nggak nemu. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita harus gunakan waktu kita untuk yang terbaik, yang bermanfaat. Itu kayak begitu, baca sholawat. Kita mau baru kelas latihan, habis sholat jangan tinggal baca sallallahu ala Muhammad 100. Habis sholat 5 waktu, jangan tinggal. Wis dari latihan ini berkahnya banyak. Bisa latihan dulu. Entar kalau dapat kenikmatan mau naik mau gampang. Entar. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Tapi kalau lo saudara begitu ya, udah bingung. Kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya. Di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu, malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah.
Jangan putus. Kalau saudara bingung, kau proyek kagak ada yang gul, ya kagak gul. Emang lu tendang kagak? Iya gimana mau gul, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gul. Ini Naria 41 begitu. Saya udah bagi amalan sholat Naria, hadorotnya, doanya, begitu, dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup. Maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya, pasti nggak baca zikir. Demennya kongres, kongkora beres. Demennya pasti begitu. Zikir nggak mau, salah dia. Salah dia, dikirlah, tangis ya Allah lewat pintu Rasulullah. Mau ngapain hidup? Enggak ada orang langsung panen nanem kagak, nanem dulu. Baca sholawat tuh nanem padi, nanem biji jagung, iya biar tumbuh. Baca dulu, habis salam sallallahu Muhammad 100, apa-apa. Ntar berkahnya banyak. Berkah, bener, berkah hidupnya, berkah sallallahu alaihi Muhammad. Begitu doang. Latihan jiwa kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ini lampu muflihun nyala, ini gardunya di Keramat Jati, di Cililitan. Jauh, cuman ada sambungan, pakai meteran tuh nyala. Walaupun jauh. Begitu juga biar kata kita ini adanya di Indonesia. Begitu. Jauh dari Madinah, asal demen baca sholawat, ada sambungan, bakal nyala hati, tenang pikiran, hidup, nggak mumet-mumet amat. Begitu. Maka kita ciriin anak-anak majelis tuh. Rada oleng-oleng nih. Itu pastikan oleng pikirannya dia, begitu. Itu kayak begitu. Singkatnya, sholat taraweh ini sholat paling afdol. Paling afdol. Kita orang jangan tinggal daripada taraweh. Namun habis taraweh nih nanti witir. Witir. Kalau udah paroh kedua, witirnya kalau udah paroh kedua ditambah kunut, namanya kunutan di terakhirnya tuh, sunat doa kunut sesudah witir di paroh kedua Ramadan. Ini ajalah kalau ngomongin taraweh. Nanti duha pertemuan mendatang saja, summat duha, kemudian sholat duha namanya. Segini aja, wallahu a'lam bishawab.